Oke, Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Kita bertemu kembali dalam praktikum farmakologi ya. Hari ini sesi yang ke-6, yaitu sesi yang terakhir untuk mata kuliah ini ya, untuk semester ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari mengenai eliminasi obat atau drug elimination ya. Eliminasi obat umumnya terjadi melalui dua organ penting, yaitu hepar dan ginjal. Ya. Namun metabolisme dan ekskresi juga dapat terjadi pada organ-organ lain, ya, pada kadar yang persentase yang jauh lebih kecil. Ya, misalnya saluran cerna, paru-paru, kulit, misalnya melalui keringat, ya, dan lain-lain. Jadi paru-paru itu mengeluarkan CO2 dan sebagainya, gas lain, ya, itu juga merupakan ekskresi juga, ya. Nah, fraksi ekskresi ginjal, yaitu Fi, ya, adalah persentasi obat atau zat yang dieliminasi melalui ginjal secara utuh, tidak termetabolisasi. Ya, jadi obat kan, bentar ya, saya punya laptop dulu. Iya, jadi obat itu atau satu zat atau satu obat ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, diabsorpsi ya melalui usus dan dia akan ke hati ya, di hati atau hepar dia akan dimetabolisasi ya. Nah, kadang-kadang dia tidak dimetabolisasi, dia tetap utuh, kadang-kadang dia dimetabolisasi menjadi suatu senyawa metabolit ya. Nah, kalau Fe ini adalah fraksi yang dari hepar terus pergi ke ginjal kan. Nah, jadi ada berapa persen obat atau zat tersebut yang tidak dimetabolisme di hepar ya, tetapi dia langsung dikeluarkan di ginjal ya. Pada umumnya sih zat-zat zat itu pasti akan dimetabolisme di hepar ya, mungkin 10%, 20%, ada yang 50% ya. Nah, sisanya dia akan dikeluarkan secara utuh melalui ginjal ya. Nah, FI itu adalah presentasi atau rasio atau presentasi yang dikeluarkan secara utuh melalui ginjal ya. Jadi kalau Fe suatu zat atau suatu obat itu besar, berarti obat tersebut mengandalkan ginjal untuk eliminasinya. Ya, jadi eliminasinya, misalnya kalau saya bilang Fe-nya itu 100%, berarti 100% melalui ginjal. Ya, kalau Fe-nya 50%, berarti 50% melalui ginjal, 50% melalui hepar, ya, atau organ lain. Tapi pada umumnya sih hepar, ya. Nah, penurunan fungsi ginjal dan hepar akan mempengaruhi clearance. Ya, kalian kan sudah tahu clearance itu adalah volume suatu obat atau suatu zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Ya. Jadi pengeluaran zat atau tubuh itu bisa melalui urin ya, melalui ginjal atau melalui feses yaitu melalui hepar ya. Jadi itu dua-duanya juga disebut clearance ya. Nah, jadi penurunan fungsi hepar maupun ginjal itu akan menurunkan ya clearance suatu obat ya. Nah, untuk zat-zat yang mempunyai Fe yang besar ya, maka clearance-nya tergantung kepada ginjal ya. Jadi kalau fungsi ginjalnya turun, maka clearance-nya akan turun ya, tetapi clearance itu tidak begitu terpengaruh oleh hepar ya. Nah, untuk zat-zat yang mempunyai Fe yang rendah, ya, maka clearance akan turun bila fungsi hepar turun. Ya, karena kan Fe-nya rendah berarti dia lebih banyak dimetabolisme oleh hepar, ya. Nah, kalau fungsi hepar turun akan sangat mempengaruhi clearance-nya, ya, tetapi dia tidak terlalu terpengaruh oleh fungsi ginjal. Ya, jelas ya sini ya. Nah, sekarang kita akan layari situs ini. Ya, kalau kalian ada laptop ataupun handphone, kalian dapat layari situs ini juga. Ya, mari kita lihat. Jadi di situs ini ada, tunggu saya foto dulu deh ya.
1, 2, 3. Nah, jadi di situs ini ya, ini mengenai drug eliminasi. Jadi eliminasi terjadi di mana yang saya bilang ya. Jadi kalau kita lihat kalau dia FE-nya 0%, 0 ya, berarti dia kebanyakan di hepar ya. FE-nya 25 berarti dia 75 terjadi di hepar, 25 terjadi di renal ya. Kalau dia kita geser ke 50 berarti dia 50 di hepar, 50 di renal ya. Kalau kita pas-pas 50 misalnya pas-pas 50 ya, ini agak susah ya, mesti diseimbangi gitu ya, pas-pas 50. Nah, kalau dia 1,0 berarti 100% ya. 100% kan 1 kan. Nah, itu dia berarti adalah seluruhnya dia di renal ya dan tidak di hepar ya. Jadi kalau kalian lihat ini jawabannya, sini kan saya suruh kalian dalam laporannya itu ya, kalian hanya menjawab ya. Jadi letakkan nilai Fe di 0. Maka obat tersebut berapa persen dieliminasi melalui hepar? Berapa persen? Berapa persen? Coba jawab. 100, Pak. 100 ya. Nah, kalau sekarang nilainya Fe itu di tengah 0,5, maka obat itu berapa persen dieliminasi melalui hepar? 50. 50 melalui hepar dan berapa melalui ginjal? 50. 50 ya. Nah, 50, sekarang Pak. kalau kita letakkan nilai Fe itu di 1,0 ya. Maka obat tersebut akan berapa persen dieliminasi melalui ginjal? 100, Pak. 100 ya. Dan tidak melalui hepar ya. Ini adalah gampangnya ya. Sekarang kita pergi ke ini ya, drug elimination altered function ya. Jadi kita kembali ke sini tadi ya. Nah, ini. Ya, kita sekarang pergi ke sini. Altered function artinya bila fungsi organ tubuh salah satu organnya ya itu sudah berkurang. Nah, sekarang mula-mula saya bilang mula-mula kita geser Fe ke 1 ya, berarti obat itu tersebut adalah 100% dieliminasi di mula-mula ini 1 ya. Berarti dia 100% dieliminasi di mana? Di ginjal. Ya. Nah, kalau kita geser Fe ke 1,0 berarti obat itu 100% dieliminasi di mana? Ayo. Hepar ya, Pak. Bukan dong, kan 100%. Fe-nya 1. Tadi kan udah kan? Jadi dia adalah 100% dieliminasi di Ginjal. ginjal ya. Nah, kemudian kita fungsi hepar dan ginjal kita letakkan di atas tingkat normal, nilai normal ya. Maka clearance obat itu ialah, nah kalau kita letakkan fungsi liver dan fungsi ginjal itu di normal ya, jadi masih normal. Jadi kita lihat clearance-nya adalah berapa persen? 100. 100 ya. Jadi jawabannya adalah 100% ya. Sekarang hepar kita geser ke poor. Maka clearance-nya adalah, jadi hepar ini kita geser ke poor ya. Apakah mempengaruhi clearance enggak? Enggak, Pak. Nah, ya. Tidak. Clearance-nya tetap ya, clearance-nya adalah tetap 100 ya. Jadi karena dia itu 100% dikeluarkan di ginjal ya. Jadi
fungsi hepar itu tidak terpengaruh ya. Jadi kesimpulan untuk zat-zat yang mempunyai Fe yang tinggi, maka fungsi hepar tidak menentukan clearance. Ya, ngerti ya? Nah, sekarang biarkan Fe tetap 1,0 ya. Dan liver function di normal, tetapi fungsi ginjal kita geser ke tengah ya. Fungsi ginjal nih ya. Mana itu sekarang? Nah, ini. Sekarang yang saya share apa? Ini kan? Yang saya share apa sekarang? Iya, Pak. Mana Pak. ini kan? Yang ini bukan? Yang ada yang website bukan? Iya, Pak. Yang Ya. clearance. Renal, Jadi saya renal bilang function-nya masih normal. ya, Fe-nya kita di 1, fungsi livernya normal, fungsi renal yang kita kurangi jadi setengah. Nah, sekarang kalau udah kita kurangin jadi 50%, kira-kira clearance-nya jadi berapa? Jadi turun 50 50 juga. 50. Ya. Jadi kalau karena dia kan 100% tergantung kepada ginjal ya. Jadi sekarang fungsi ginjal kita geser ke tengah, maka clearance obat menjadi 50% ya. Nah, kalau fungsi ginjal kita geser ke poor ya, ke 0. Jadi clearance-nya jadi berapa? Nggak ada panel. 0 ya, clearance-nya jadi 0 ya. Jadi dia itu terakumulasi jadinya kan. Ya, clearance-nya menjadi 0 ya. Nah, maka kesimpulan untuk zat-zat yang mempunyai Fe yang tinggi, maka fungsi ginjal akan sangat menentukan clearance. Jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, Yes, Pak. sekarang kita beralih lagi. Sekarang kita Fe itu kita geser ke 0 ya. Dan fungsi hepar dan ginjal pada skala normal. Maka clearance-nya adalah, jadi kita geser ini sekarang Fe-nya ke 0 ya. Nah, fungsi renal dan fungsi liver itu masih normal ya. Jadi kita dapatkan clearance adalah berapa persen? 100. 100 ya. Nah, ini adalah 100. Sekarang jika Fe tetap di skala 0 dan fungsi hepar masih normal ya, tetapi fungsi ginjal kita geser ke tengah, maka clearance-nya adalah apa? Jadi lever itu fungsinya normal. Apa tadi saya bilang? Kita Fe tetap 0, fungsi hepar masih normal, fungsi fungsi ginjal yang turun ya, fungsi ginjal turun 50%. Nah, jadi clearance-nya masih berapa sekarang clearance-nya? 100, Pak. Masih 100 ya. Jadi kita jawab di situ clearance-nya maka clearance-nya ialah 100% ya. Sekarang bila fungsi ginjal kita geser ke poor. Nah, sekarang clearance-nya berapa? Tetap 100. Tetap 100 ya, tetap 100. Jadi kalau di sini kita bilang maka clearance-nya menjadi tetap 100% ya. Kesimpulan, untuk zat-zat yang mempunyai Fe yang rendah, maka fungsi ginjal tidak menentukan clearance. Ya, jelas ya? Kan dia karena ditentukan oleh fungsi lever dan hepar ya, bukan fungsi ginjal ya. Nah, sekarang kita beralih lagi jika Fe tetap di skala 0 dan fungsi ginjal masih normal, tetapi fungsi hepar yang kita geser ke tengah, maka clearance-nya adalah, jadi 0 ini ya, fungsi renalnya adalah normal, tapi fungsi levernya yang kita geser ke tengah. Jadi dia ada berapa? Jadi clearance-nya berapa? 50. Hah? 50, Pak. 50. Ya kan? Nah, sekarang berikutnya kalau kita geser livernya ke poor, jadi berapa? 0, Pak. 0. 0, Pak. Ya. Jadi dia
jika Fe ialah 0,5, fungsi ginjal tetap normal, tetapi fungsi hepar itu poor, maka clearance-nya menjadi 0 juga. Ya, kesimpulan, maka clearance obat itu menjadi 0%. Ya, jadi kesimpulan kalau Fe-nya itu kecil, ya, berarti obat lebih banyak di metabolisme di hepar, ya. Jadi kita fungsi hepar itulah yang akan menentukan clearance, ya, bukan fungsi ginjal, ya. Sekarang kita ke nomor 10. Jika Fe kita geser ke tengah dan fungsi hepar dan renal masih normal, maka clearance obat tersebut ialah, nah, contoh ini Fe-nya ini kita tingkat normal, ya. Kedua, fungsi liver dan renal itu masih normal. Jadi, berapa clearance-nya? 100. Masih 100, ya. Jadi, mana itu? Jadi, maka clearance obat tersebut ialah 100%, ya. Nah, jika Fe ialah 0,5, Fe 0,5 dan fungsi ginjal tetap normal, tetapi fungsi hepar 50%. Maka clearance obat itu menjadi, ya, ini kan Fe-nya masih 50%, ya. Kemudian livernya tetap normal, renalnya yang kita geser ke 50%, ya. Jadi maka clearance obat tersebut menjadi 75, Pak. 75, ya, 75. Oke. Kemudian jika Fe ialah 0,5 dan fungsi hepar tetap normal, tetapi fungsi ginjal menjadi poor, ya, ketika ini fungsi renalnya kita jadi poor, ya. Jadi berapa clearance-nya? 50, Pak. 50. 50, ya, clearance-nya adalah 50. Jadi kesimpulan, jika Fe suatu obat ialah 0,5, ya, dan fungsi ginjal adalah normal, maka obat tersebut tidak perlu penurunan dosis bila hepar mengalami kerusakan ringan, ya. Namun obat tersebut mungkin perlu penurunan dosis bila hepar mengalami kerusakan sedang dan berat, ya. Sedang dan berat, ya. Nah, sekarang jika Fe tetap 0,5 dan fungsi hepar tetap normal, tetapi fungsi ginjal yang kita turunkan. Tadi fungsi apa yang kita turunkan, ya? Fungsi hepar, ya. Nah, tadi fungsi ginjal, sekarang kebalik, ya. Sekarang fungsi ginjal tetap normal, fungsi hepar yang kita turunkan jadi 50. Jadi berapa sekarang clearance-nya? Fungsi ginjal apa tadi bilang? Fungsi hepar, fungsi ginjal tetap normal, tapi fungsi hepar kita turunkan 50%. Jadi clearance-nya menjadi 7. Heparnya normal, Pak. Ginjalnya yang 50. Enggak, itu yang tadi kita kebalik, ya. Ya kan? Tadi kita bilang, yang pertama tadi kita heparnya normal, ya, ginjalnya yang kita turunkan, kan. Sekarang kita balik, ya. Kalau ginjalnya normal, heparnya yang kita turunkan jadi 50. Jadi berapa clearance-nya? 75. 75, ya. Nah, kalau dia sekarang di poor, heparnya di poor, berapa jadinya? 50, Pak. 50, ya. Kalau heparnya di poor, maka clearance 50. Jadi kesimpulan, jika suatu obat mempunyai ialah Fe-nya ialah 0,5 dan fungsi ginjal adalah normal, maka obat tersebut tidak perlu penurunan dosis bila hepar mengalami kerusakan ringan.
Ya. Namun obat tersebut mungkin perlu penanganan penurunan dosis bila hepar mengalami kerusakan Ringan sedang, dan ya, sedang sampai berat, ya. Oke, sama juga ini jawaban nomor 11 bila ginjal mengalami kerusakan sedang dan berat, ya. Nah, sekarang kita layari yang dose adjustment, ya. Ini ya dose adjustment. Atau ya udah kita ikut aja ya, dose adjustment. Oke. Contoh, nah sekarang ya, contoh aplikasi dalam kasus klinis ya, yaitu ceftriaxone. Kamu tahu masih ingat kan ceftriaxone itu apa? Obat apa? Antibiotik. Golongan apa? quinolon. Quinolon ya. Jadi ceftriaxone ialah contoh antibiotik ya, yang 50% dieliminasi di hepar dan 50% dieliminasi di ginjal ya. Mungkin tepatnya sih kayak 45-45 gitu atau gimana gitu ya. Tapi ini saya kira-kira aja deh ya, 50% di hepar, 50% di ginjal. Maka Fe-nya ialah 0,5 ya. Saya share dulu deh. Nah, jika fungsi hepar dan fungsi ginjal masih normal, ya jadi seorang pasien nih ya, dia pakai ceftriaxone nih ya, fungsi hepar dan fungsi ginjal adalah normal, dan dosis yang diberikan adalah dosis yang moderate, dosis yang biasa di tengah ya, maka kadar obat tersebut akan berada di tengah rentang terapeutik. Coba kita lihat betul nggak ya? Coba kita lihat betul nggak? Jadi tadi kita bilang dia Fe-nya adalah 0,5 ya. Fe-nya 0,5 ya. Nah, kemudian kita bilang fungsi hati dan fungsi hepar dan ginjal masih normal. Nah, dosisnya juga kita pakai setengah, moderate ya. Nah, terus kita lihat dia itu ini kan konsentrasinya kan yang ini ya. Konsentrasinya yang ini berada di dalam rentang terapeutik. Rentang terapeutik itu antara minimum efektif dan minimum toksik ya. Nah, jadi kalau ini berarti di atas ini adalah efektif, di bawah ini adalah tidak efektif ya. Di bawah ini tidak toksik, tapi di atas ini adalah toksik ya. Kita sebut therapeutic window kan ya, therapeutic range atau therapeutic window bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia rentang terapeutik. Jelas? Nah, sekarang jika fungsi hepar normal tetapi fungsi ginjal menurun hingga 50%, ya. Apakah perlu penurunan dosis obat? Ya, bentar. Ada berantem anak. Oke, kita teruskan ya. Jadi tadi kita bilang apa? Lupa lagi saya. Fungsi apa? Jika fungsi hepar normal tetapi fungsi ginjal menurun hingga 50%, apakah kita memerlukan perubahan dosis atau tidak? Ya, fungsi hepar itu normal, fungsi ginjal yang turun 50%. Ya, perlu nggak? Perlu penurunan dosis nggak? Kalau kalian lihat di sini, konsentrasinya masih oke nggak? Tidak, Pak. Tidak ya, karena kenapa? Kenapa tidak? Silakan berikan penjelasan, saya bilang di situ. Kenapa? Karena kan ekspresinya itu berdasarkan fungsi heparnya itu, Pak. Ya, enggak.
Kalau kamu lihat di sini kenapa? Karena dia masih konsentrasinya masih apa? Kalau lihat Masih tinggi. garisnya Masih ini, tinggi. kan masih, apakah masih di dalam rentang terapeutik atau enggak? Dia masih dalam rentang terapeutik. Masih ya, dan dia belum sampai ke dosis yang konsentrasi yang toksik ya. Jadi kita masih boleh berikan dengan dosis yang begitu, tidak perlu adanya penyesuaian dosis. Ngerti? Nah, sekarang dibilang jika fungsi hepar normal, tapi fungsi ginjal sudah turun menjadi 100%. Jadi pasien ini gagal ginjal, ya 100% sudah turun, ya. Nah, sekarang apakah dia memerlukan penyesuaian dosis atau tidak? Pengurangan dosis enggak? Turun. Perlu enggak? Penurun. Nah, apakah pasien ini perlu penurunan dosis? Perlu, Pak. Perlu ya, karena kenapa? Karena konsentrasi yang dihasilkan telah Turun. di atas konsentrasi toksik ya. Jadi dia sudah di atas rentang terapeutik ya. Itu penjelasannya ya. Oke, sekarang kalau jika iya, berapakah dosis yang harus diberikan untuk mencapai konsentrasi terapeutik? Seperti ketika fungsi ginjal masih normal. Nah, jadi sebagai apoteker nih kita ditanya nih ya. Kan kamu bilang perlu penurunan dosis, ya kan? Nah, dosisnya kita tuh harus turunkan jadi berapa supaya dia masih ada dalam rentang sini di tengah. Nah, turunkan berapa? Misalnya kalau sekarang 500 mg, kita mau turunkan jadi berapa miligram? Nah, ini kita tinggal geser, ya kan? Kita geser dia ke 25% misalnya, segini, boleh nggak? Segini, boleh nggak? Kan tadinya Nggak segini. kelihatan, Pak. Kelihatan words, Pak. Hah? Kelihatannya yang soal itu, yang soal words. Oh Bukan gitu. yang... Ya, bentar ya, sorry. Nah, kan gini dia kan. Oh, tadi kan kamu nggak kelihatan ini. Ini kan ada ininya, ada rentang terapeutiknya. Tadi yang saya bilang, dia kalau fungsi renalnya masih bagus, kan dia segini kan. Lihat nggak? Ya. Konsentrasinya Iya, ya, Pak. dia masih dalam rentang terapeutik. Kalau ginjalnya berkurang jadi 50%, dia masih segini kan? Masih di bawah rentang Ya. masih dalam rentang terapeutik meskipun udah naik dikit ya. Nah, masih aman nggak? Masih aman Aman. ya. Nah, sekarang kalau ginjalnya rusak total, masih aman nggak? Sudah tidak aman. Udah nggak aman karena sudah di atas rentang terapeutik ya. Nah, sekarang sebagai apoteker kita tanya sama dokter, kalau udah nggak aman, apakah kita harus stop obatnya atau cukup kita turunkan dosisnya? Turunkan dosis. Nah, turunkan dosisnya turunkan berapa? Kan ini misalnya ini 500 mg nih ini kan. Nah, kita turunkan berapa? Nah, sekarang kita tinggal lihat, kita atur aja ya. Kalau kita turunkan 25 misalnya kan di tengah sini terlalu rendah nggak? Rendah. Kerendahan ya. Kita mau di tengah-tengah. Jadi kita turunkan di Ya. sini. Nah, kira-kira turunkan 25% dari yang ini kan. Sini boleh nggak? Iya, Boleh. Pak. Nah, kira-kira kan kita turunkan tadi kan 50 ya, turunkan 25% dari 50 itu jadi berapa? Jadi yang tadinya 500 kita turunkan 25%. Jadi turunkan 100 jadi 400 boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi gitu caranya kan. Ya, jadi kita turunkan 100 jadi 400 kira-kira akan dapatnya seginian nah ya. Kalau kita mau lebih hati-hati ya kita turunkan lagi jadi 300. Tapi segini agak rendah ya. Nah, bagus seginilah kira-kira 350 atau 400 gitu ya. Gitu kan? Ya enggak? Ya, Iya, Pak. Pak. Nah, sekarang kalau kalian lihat lagi di yang di Word itu ya, pertanyaannya, jika fungsi ginjal normal, kebalik ya, tapi fungsi hepar yang turun 50%, apakah kita memerlukan, jadi fungsi sekarang dosisnya tetap
yang tetap 500 itu ya. Nah, tapi fungsi ginjalnya normal, fungsi heparnya yang udah turun 50% ya. Perlu nggak penyesuaian dosis? Penurunan dosis? Enggak ya, karena dia masih aman, masih dalam rentang terapeutik. Tapi kalau livernya turun sampai poor, perlu nggak? Perlu, Pak. Perlu ya. Nah, berapa dosis yang kita perlu turunkan? Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau kita geser tadinya kan kan dia poor. Tadinya kalau kita geser ke sini, bisa nggak? Segini. Masih ketinggian ya. Segini bisa nggak? Masih ketinggian. Segini masih ketinggian. Seginilah ya, segini. Kalau segini itu di tengah-tengah bagus ya. Nah, ini kira-kira berapa ini? Kalau ini 500, ini berapa kira-kira? 350 gitu ya. Iya, Ya, Pak. sama kayak tadi ya. Kira-kira 350 ataupun 400 boleh ya. Kalau 400 di sini masih segini lah, masih segini, masih oke ya. Nah, kira-kira kita turunkan jadi 350 ya. Sama kayak yang ginjal tadi ya. Itu tadi. Terus jika fungsi hepar dan fungsi ginjal berkurang, dua-duanya berkurang 50% ya. Apakah kita perlu penurunan dosis atau enggak? Ya. Nah, sekarang dosisnya tetap yang 500 ya, tapi sekarang livernya turun 50%, ginjalnya turun 50%. Perlu nggak penurunan dosis? Perlu, Pak. Nah, perlu. Kalau perlu berapa dosis diturunkan? Kita lihat ya, segini cukup nggak? Segini. Cukup, Pak. Ya, segini ya sama juga ya kayak tadi ya, sekitar 350 kan. Ya, kita turunkan sekitar jadi 350 itu berapa persen? Kira-kira kalau 10% kan 400 dia. 10 per 100 berarti 20 per kalau 10 kan kalau dia kan 500 miligram, 10 berarti 50 kurang 50 450. Kalau 20% berarti jadi 400 ya. Kalau mau 350 berarti kurang 25%, betul nggak? Ya. Iya, Pak. Nah, kita kurangkan dosisnya 25%. Ya, sama kayak yang tadi itu kan juga kurang 25% sebenarnya. Ya. Paham? Paham, Pak. Nah, kita selesai tadi yang ini ya. Kita sudah selesai yang sini, yang apa namanya? Drug elimination ya. Sekarang bagian kedua adalah tentang half life. Ya, apa itu half life? Half life waktu paruh ya. Jadi kalau kita baca lagi di sini ya. Jadi kita sekarang pergi ke half life ya, hubungan antara parameter farmakokinetik ya. Nah, waktu yang diperlukan oleh suatu obat supaya konsentrasinya turun 50% disebut dengan apa? Jadi waktu yang diperlukan suatu obat turun 50% dari kadar sebelumnya. Itu disebut Waktu paruh. waktu paruh ya, bahasa Inggris half life ya. Waktu paruh ya. Berikan injeksi IV pada step 1 ya. Bila konsentrasi pada T1 adalah CP3 ya dan konsentrasi pada T2 adalah setengah dari CP3. Maka jarak waktu antara T1 dan T2 ialah, jadi kalau kita lihat sini ya, kita injek ya, injek. Nah, itu akan keluar grafik seperti ini ya. Nah, jadi antara CP3 dan CP4 ini sebenarnya dia itu konsentrasinya itu CP3 per 2 ya. Misalnya ini adalah 10 mg per liter. Gambarnya Pak belum muncul, Pak. Belum muncul. Oh, saya masih share yang ini ya. Oke. Jadi tadi kan gini ya, kita repeat. Nah, saya injek IV ya. Nah, kalau misalnya dia itu CP3 itu misalnya 10 mg per liter ya, dan CP4 itu 5 mg per liter ya. Jadi 10 bagi 2 kan 5 ya. Nah, jadi ini adalah dari 10 turun ke 5, berarti turun setengahnya kan ya. Jadi waktu antara CP3 dan CP4 ini adalah waktu paruh namanya ya, T setengah.
Jadi ini kita pakai grafik biasa ya. Nah, kalau kita pakai grafik logaritma, dia akan menjadi garis lurus ya. Kalau pakai grafik logaritma, dia akan menjadi garis lurus sekali lagi ya. Jadi kita bisa CP3 ini CP3 bagi 2 sini ya. Nah, nanti kamu akan lihat berapa T setengahnya ya. Nah, sekarang kita layari situs ya yang ini, half-life T setengah VD dan CL ini ya. Jika VD volume distribusi ya, kita letakkan di small ya, dan clearance letakkan di high ya. Nah, artinya apa kalau VD itu small? VD itu small berarti dia itu volume distribusinya kecil ya. Jadi dia itu kebanyakan obatnya itu hanya ada pada pembuluh darah, belum keluar ke jaringan. Karena minggu lalu kan kita belajar tuh mengenai VD ya. VD kecil berarti dia hanya ada dalam pembuluh darah, dia belum keluar ke jaringan ya. Nah, clearance itu high berarti fungsi organ ginjal dan hepar itu masih bagus ya. Maka konsentrasi puncaknya akan berada di mana ya, berapa persen dari rentang terapeutik, sedangkan konsentrasi minimum akan berada di angka 0 ya, dan T-half waktu parunya adalah berapa ya. Jadi kita lihat di sini. Sekarang kita ke sini ya, ke sini. Nah, sekarang kita lihat kalau tadi saya bilang ya clearance-nya itu masih high ya, dan VD-nya adalah small. Jadi kalian lihat ya, CP-nya itu CP yang ini adalah CP max, C max ya, ini C min ya. Nah, jadi antara C max dan C min, C max-nya akan berada di mana? Kira-kira di sini. Berapa persen dari rentang terapeutik? Ada nggak 60%? Ya. Jadi dia kira-kira berada 60% di dalam rentang terapeutik. Betul nggak? Nah, si min-nya adalah di 0 kan? Si min-nya di sini adalah 0. Ya. Nah, jadi kita boleh lihat ya, dan T-half-nya berapa? T-half-nya bisa di T-half-nya adalah short ya, di sini ya. Dia rendah sekali T-half-nya. Betul nggak? Iya. Ya. Ya. Nah, jadi di sini disebut kalau kalian isi ya, T-half-nya adalah short, terus saja short ya, pendek gitu ya. Nah, jika VD tetap kita letakkan di small ya, tetapi clearance-nya kita letakkan di medium, di tengah ya. Maka si max-nya berada dalam berapa rentang terapeutik, kita lihat ya. Jadi sekarang VD tetap small, tapi clearance-nya kita letakkan di, tadi saya bilang clearance-nya kita letakkan di tengah ya. Clearance-nya kita letakkan di tengah. Jadi sekarang apa yang terjadi? Kan clearance sudah berkurang, jadi dia akan terjadi akumulasi enggak? Terjadi akumulasi ya. Jadi si max-nya akan naik, betul enggak? Iya. Iya, Pak. Ya, si max-nya akan naik. Ya, jadi si max-nya sekarang berapa ya? Kira-kira naik kira-kira berapa persen? 20% di atas ini ya, di atas toksik ya, di atas konsentrasi toksik minimum ya. Nah, kemudian tapi siminnya di mana siminnya sekarang? Siminnya kira-kira di ya kita boleh bilang di batas minimum efektif konsentrasi, ya kan? Jadi dia minimum efektif konsentrasi di sini, ya, siminnya. Oke. Jadi kita sudah jawab terus apa dia? Nah, dan T-half-nya berapa? T-half-nya. T-half-nya masih short nggak? Masih nggak kebaca Masih. kan? Ya, masih short, masih nggak kebaca T-half-nya. Ya. Jadi dia masih short T-half-nya itu ya. Sekarang kalau kita baca lagi di Word itu ya, jika
oh tadi saya bilang medium ya, maaf. Saya bilang, ya medium, clearance-nya medium. Sekarang jika VD-nya tetap small dan clearance-nya kita letakkan di low. Nah, berapakah sekarang ininya? Si max-nya berapa? Kalau di sini ada ya kira-kira ada nggak 2 kali lipat si max-nya? 2 kali lipat. Jadi dia akan si max-nya akan berada jauh di atas itu kan. Ada kira-kira 50% nggak? Mungkin lebih ya. Ya, jadi lebih dari 50% dari ya mungkin hampir 75 ataupun 100% ya di atas minimum toxic konsentrasi ya jauh di atas. Oke. Nah, kalau si minnya itu berada di mana? Di tengah-tengah Di ya Pak. tengah ya, di tengah rentang terapeutik. Oke. Kalau kalian lihat apakah dia lain nggak ininya apa jaraknya lain nggak jarak antara frekuensinya kalau kayak gini low jaraknya kan sama ya jarak ininya loh dari sini ke sini dari puncak ke ini ya dari puncak ke yang paling bawah ya jadi dia sama aja ya dia nggak berubah cuman kalau yang low dia akan lebih tinggi ya clearance-nya apa ininya ya tapi tetap karena VD-nya kecil ya berarti T setengahnya juga akan kecil ya. Nah, sekarang kita lihat kalau di Word kita ini ya. Jika VD dan CL kita letakkan di large. Jadi sekarang dia VD dan clearance-nya kita letakkan di large, maka si max akan berada di MEC dan si min akan berada di mana? Di mananya MEC ya dan T half-nya adalah berapa? Jadi kita sekarang clearance-nya di high, VD-nya juga di large. Jadi sekarang kamu lihat begini, si max-nya ada di mana? Di atas batas di ambang ya, di ambang kan ya di garis minimum efektif konsentrasi ya. Jadi dia minimum sekali ya kan. Kemudian dia itu akan turun ya, turun. Kalau si minnya dari mana? Si minnya di bawah rentang terapeutik kira-kira berapa persen? Kira-kira ada nggak 50%? 40% nggak? Ya. Kira-kira berapa persen? 50% ya, kira-kira 50% di bawah rentang terapeutik. Ya. Nah, sekarang kita baca lagi apa maunya di sini. Jika VD-nya tetap di large, tapi clearance-nya kita letakkan di tengah. Ya, bagaimana dengan si max, si min, dan T half? Ya, jadi kita lihat clearance-nya, VD-nya tetap large, ya kan? VD tetap large, tapi clearance-nya turun, ya di tengah. Kan tadinya high, sekarang turun di tengah. Jadi apa yang jadi kalau dari sini turun di tengah, sekarang si max-nya ada di mana? Kira-kira terapeutik kira-kira berapa? 60% boleh nggak? Atau 7 mungkin 80% ya? Mungkin ya Pak ya. 75% lah ya? Pak. Hah? 80. Nah, 80 ataupun 75 gitulah ya kali ya. Dari rentang terapeutik. Bagaimana dengan simin? Siminnya jadi sekitar 25, bisa nggak 25% ya di atas minimum ya 25% di dalam rentang terapeutik ya. Jelas? Kemudian kalau T-half-nya gimana T-half-nya? T-half-nya jadi 50% ya Pak. Nah, Ke tengah ya Pak. ya, bentar.
T-half-nya 50. T-half-nya jadi 50 ya, 50% ya. Medium jadinya kan, T-half-nya jadi medium ya. Jadi T-half itu sangat ditentukan oleh VD ya. Ya kan? Kalau clearance-nya sekarang tadi kan di tengah ini. Kalau clearance-nya di low bagaimana? Clearance-nya di low sekarang C-max-nya ada di atas ya, sekitar berapa persen nih? 40% ada nggak? Atau 50% ya. Jadi dia C-max-nya kira-kira 50% di atas rentang terapeutik ya. Dan C-min-nya itu di bagian atas ya, di bagian atas rentang terapeutik ya. Kita kira-kirain aja lah, meskipun dia pun agak di bawah, tapi kira-kira aja ya, kira-kira di ambang atas, kita bilang ambang atas rentang terapeutik ya. Dan T-half-nya itu adalah sangat panjang ya, menjadi sangat panjang ya. Jadi itulah jawabannya kita. Jika VD-nya tetap di large tapi clearance-nya di low ya. Jadi kesimpulan, kalau saya share lagi di sini ya, kesimpulan semakin rendah VD maka semakin apa? Fluktuasi antara C-max dan C-min. Kalau VD-nya rendah, fluktuasi antara C-max dan C-min semakin tinggi atau semakin rendah? Kalian tahu apa itu fluktuasi kan? Jadi naik turunnya loh ya. Jadi kan tadi kalau misalnya clearance-nya di tengah deh ya. Sekarang kalau saya VD-nya large, kamu lihat nggak fluktuasinya kayak gitu ya? Fluktuasinya kayak gini ya. Dia kayak gini nih. Dari atas C-max dan C-min bedanya kan kira-kira 50% ya. Nah, kalau saya turunkan VD-nya, fluktuasinya tambah gede nggak? Tambah besar. Ya, tambah besar ya. Bedanya antara C-max dan C-min kan tambah besar ya. Kalau saya VD-nya rendah sekali ya, tambah besar ya kan. Jadi jawabannya tadi ini adalah semakin rendah VD maka semakin besar fluktuasi antara C-max dan C-min ya. Oke? Nah, VD kecil menunjukkan bahwa obat banyak dalam sirkulasi darah. Ya, saya share lagi ini. Ya, biar kamu lihat. Jadi VD-nya kecil menunjukkan bahwa obat banyak dalam sirkulasi darah. Sedangkan VD besar menunjukkan bahwa obat tersebut banyak terikat dalam jaringan. Ya, kita sudah belajar itu minggu lalu ya. Nah, sekarang kesimpulan ya, VD dan clearance menentukan T setengah ya, waktu paruh ya. Hubungan ketiga parameter dapat dituliskan dengan rumus ini ya, yang bagi yang udah belajar farmakokinetik dulu masih ingat ya Pak Ahmad ya. T setengah adalah KE itu konstanta eliminasi ya, dibagi dengan ln 2. Kenapa ln 2? Karena setengah ya, setengah kan 2 kalinya ya, ln 2. Nah, KE dibagi, kalau kamu lihat di kalkulator, ln 2 itu 0,693 ya. Nah, kalau kita ini KE ini sebenarnya adalah VD kali clearance ya. Nanti kalau kamu belajar kinetik akan dibuktikan itu ya. KE itu adalah clearance dikali dengan VD ya. Jadi T setengah atau T half itu VD kali clearance dibagi dengan 0,693 ya. Jadi semakin tinggi VD ya semakin tinggi T setengah ya. Semakin tinggi clearance semakin tinggi T setengah. Coba kita buktikan, betul nggak? Sudah saya share belum ya? Yang sekarang saya share apa ini ya? Jadi yang saya bilang kalau VD-nya kecil, clearance-nya kecil ya begini kan? T setengahnya kecil ya. Semakin besar VD, semakin besar T setengah, betul nggak? Ya. Betul, Pak. Nah, semakin tinggi clearance semakin besar ya. Kalau VD-nya di sini, misalnya VD-nya di sini mana? Coba kok nggak bisa. Oh, kembali ya. Jadi semakin rendah clearance akan semakin tinggi VD T setengah ya. Jadi coba kita lihat lagi kembali ke sini. Mungkin saya ada kesalahan. Mungkin saya ada kesalahan bentar ya.
KE itu sama dengan VD kali clearance, betul nggak ya? Bentar. KE kan per hour, VD itu liter berapa liter ya? Clearance itu liter per hour. Jadi kalau VD kali clearance betul ya, liter kali liter per hour, oh enggak, kebalik ya, liter per hour, liter kali liter, salah ya. Jadi KE itu adalah VD liter per hour bagi liter. Nah, jadi salah ya ini ya. Nanti kalian saya kasih lagi ini yang baru ya, jangan pakai yang lama ya. Jadi KE itu adalah clearance dibagi VD. Kebalik ya. Jadi T setengah adalah clearance dibagi, ini dalam kurungan dulu ya. Dalam kurungan clearance dibagi dengan VD ya. Nah, dibagi dengan 0,693. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, kan kalau semakin tinggi KE, semakin tinggi T setengah, betul nggak? Betul ya? Jadi kalau clearance semakin tinggi, enggak ya. Kalau clearance semakin tinggi, maka semakin tinggi T setengah. Harusnya kebalik ya, kalau clearance semakin kecil. Oh, ini yang kebalik nih, maaf. Ln 2 per KE. T setengah kan, T setengah semakin kecil KE berarti T setengah akan semakin besar. Semakin besar KE, T setengah akan semakin kecil. Ya, semakin besar KE, T setengah itu semakin kecil. Semakin kecil KE semakin balik ya ini. Ya. Jadi kebalik ini ya. Jadi kita lihat lagi sekali ya, 0,693 dikali dulu. Dikali kan ini kebalik ya. Jadi kali VD dibagi clearance. Ya, kalian lihat gak ini? Ya. Jadi dengan rumus yang terakhir ini, yang sekarang saya share apa ya? Nah, ini kan Word, Pak. Word ya. Jadi saya ubah ini ya. Nanti saya kirimin yang baru ya. Semakin besar VD. Jadi semakin besar VD, maka semakin apa? Semakin besar T setengah ya. Maka obat akan lebih sukar keluar dari tubuh. Karena kenapa? Karena VD-nya besar, berarti si obat ini ada di mana? Ya, minggu lalu loh ya. Kalau VD-nya besar, berarti si obat ada di mana? Jaringan ya, Pak? Jaringan ya. Jadi dia sukar akan dikeluarkan, betul nggak? Ya. Nah, semakin besar clearance, nah kalau clearance semakin besar, ya, maka T setengahnya semakin kecil ya. Semakin besar clearance, T setengah makin kecil ya. Maka obat akan menjadi lebih mudah atau lebih sukar keluar dari tubuh. Ya. Mudah. Lebih mudah ya, dan demikian juga sebaliknya ya. Kalau misalnya ada ginjal itu rusak ya, maka semakin besarlah T setengah ya, maka obat akan menjadi lebih sukar keluar dari tubuh ya, kalau clearance-nya makin kecil ya, sebaliknya ya.
Jelas nggak sampai di sini? Ini nanti yang terakhir. Jelas nggak sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Sekarang Pak. kita pergi ke section apa? Ke berikutnya ya. Ke berikutnya yaitu sini ya, ke dose, size, and interval. Ini ya. Nah, apa yang saya suruh sebut di sini itu. Nah, jika waktu paru adalah short atau pendek ya, maka untuk mencapai adalah short, pendek kan, short ya. Nah, maka untuk mencapai Cmax dan Cmin dalam rentang terapeutik, maka dose size itu besarnya dosis ya, harus turun atau naik ya, dan interval dosisnya harus bagaimana. Ya, sekarang saya bilang, kita lihat sini, kalau T setengahnya adalah short, maka bagaimana dengan Cmax dan Cmin-nya ya. T setengahnya kita bilang short ya. Nah, supaya dia ada dalam rentang terapeutik, jadi kita harus atur nih dose size-nya harus berapa. Naik atau turun? Harus. Kan dia kalau T setengahnya short berarti dia cepat keluar kan. Jadi dosisnya harus kita naikkan, betul nggak? Ya, Pak. Nah, dosisnya kita naikkan ke sini. Nah, terus intervalnya kita naikkan nggak intervalnya? Kalau kita naikkan dia jadi turun malahan ya. Jadi kita harus turunkan intervalnya, ya kan? Interval itu berarti gini loh, yang kayak 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, sekali sehari. Nah, di sini mungkin 2 kali sehari, ya. Terus kita turunkan nggak jadi sekali sehari. Kalau kita jadi turunkan sekali sehari dia jadi kalau intervalnya small berarti mungkin dia ini 4 kali sehari, ini 3 kali sehari, ini 2 kali sehari gitu ya. Gitu. Jadi ini mungkin ini sekali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, 4 kali sehari, ya. Nah, ini mungkin 5 kali sehari, gitu, ya. Kan semakin sering berarti intervalnya semakin kecil, betul nggak? Kalau kamu minum obat sekali sehari, intervalnya berapa jam? 24 jam. 24 jam. Ya ini ya, ini segini 24 jam. Nah, kalau misalnya intervalnya di tengah itu adalah 12 jam, ya. Intervalnya di sini mungkin sekitar setiap 4 jam atau berapa ya. Nah, jadi semakin dia misalnya 3 kali sehari itu 8 jam, ya. Nah, kalau dia 4 kali sehari itu 6 jam. Nah, jadi semakin kecil interval, ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau T-half-nya itu short, ya, maka dosisnya harus kita atur, ya kan? Intervalnya harus kita atur. Ya, aturnya bagaimana supaya kita maunya rentang terapeutik dalam rentang terapeutik. Coba kita lihat ya. Kita kecilkan dia, kalau kita kecilkan dia begini. Udah oke belum? Oke enggak? Tapi Cmax-nya oke, tapi Cmin-nya di sini. Oke enggak? Puas enggak? Atau kita turunkan lagi. Kita turunkan lagi di sini. Terus kita turunkan lagi gini, oke enggak? Terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi kan? Begini. Nah, terus kita geser, kita main-main gini aja, kita geser. Ya, geser, kita nggak mau terlalu tinggi. Terus kita turunkan ke sini. Bisa nggak kayak gini? Turunkan lagi dosisnya. Geser lagi. Ya, turunkan lagi ke sini. Masih tetap. Ya, jadi kita naikkan lagi dia. Naikkan dia. Ya, ininya kalau kita naikkan jadi begini nih. Nah, ke small. Terus kita naikkan dia ke large. Nah, kan ini nanti ke ini lagi. Ya. Kalau kita ke sini kan, terus kita naikkan. Jadi kita harus coba bagaimana yang paling bagus supaya dia itu ada di rentang terapeutik. Ya. Kalau kayak gini kalian puas nggak? Kayak gini. Ini yang terbaik lah yang kita bisa buat ya. Ya nggak? Iya, Pak.
Nah, ini yang terbaik yang kita bisa buat, di mana si peak-nya sampai ke minimum toxicity ya. Si min-nya itu ada di bawah efektif, sedikit di bawah efektif ini ya. Jadi kita bilang, kita atur bahwa dosisnya itu kira-kira berapa. Kalau ini 100%, kira-kira berapa persen? Ini 60% ya. Sedangkan intervalnya itu kita bilang small ya. Small di sini. Ya, jadi kalau small ini berapa kali sehari nih? Kalau umpamanya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali kita kasih dalam sehari. 6 kali lah coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7 kali sehari kita kasih. Ya, 7 kali itu kebanyakan banget ya. Kalau 6 kali. 6 kali begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 kali kan setiap 4 jam. Jadi saya kira bagusnya 6 kali ya, daripada 7 kali ya. 7 kali itu setiap berapa jam, nanti enggak susah dikasihnya 7 kali ya. Kasih 6 kali sehari lah ya, setiap 4 jam. Puas nggak? Jadi kita bilang intervalnya itu kita bagi setiap 4 jam. Oke nggak? Setiap 4 jam ya. Ya. Saya ubah sedikit di sini coba. Jadi saya bilang, jika T setengah adalah short, maka untuk mencapai Cmax min dalam rentang terapeutik, maka dose size harus 60% dan interval dosisnya setiap 6 jam. Ya, jawaban kalian. Setiap 4 jam. Sekarang setiap 4 jam kan 6 kali. Ya. Nah, jika T setengahnya sedang atau di tengah, ya, maka untuk mencapai Cmax dan Cmin dalam rentang terapeutik, aduh malam-malam saya buat ini. Terapeutik ya, maka dose size ada di mana, interval dosis ada di mana, coba ya. Kalau sekarang T-half-nya adalah sedang, saya bilang ya, sedang. Sini di tengah ya. T-half-nya di tengah. Jadi sekarang dose-nya supaya rentang terapeutik dan rentang terapeutik. Jadi kita harus atur nih ya. Turun dosnya, terus ini setiap 6 jam. Boleh nggak? Sudah puas belum kayak gitu? Kita naikkan dikit. Setiap 4 jam. Kalau setiap 5 jam itu nggak gitu bagus ya. Setiap 4 jam. Ini setiap berapa jam nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali kasih. Kalau kita 4, ini 4 kali kasih. Oke nggak kayak gini? Naikkan dosisnya dikit. Naikkan dikit dosisnya. Puas nggak? Kalau naikkan sampai setengah, ketinggian ya. Ketinggian. Seginilah. Iya, Pak. Nah, segini. Ya. Segini. Nah, segini. Kira-kira berapa persen? Dosnya berapa persen? 45 ya, Pak? 40. Iya, kira-kira ini kalau ini kira-kira 50, sebenarnya ini nggak sampai 50 nih ya. Coba segini. 50. Segini lah, coba kita atur segini, jadi ininya segini ya. Kalau ini kira-kira 50, ini kira-kira 40 ya. Ya. Dosisnya 40%, intervalnya jadi kira-kira berapa sini? 4 dalam dikasih 4 kali sehari. 4 kali sehari berarti setiap 6 jam. Betul nggak? 6. Ya, jawabannya dosis interval setiap 6 jam. Dosisnya kita kasih sekitar 40% dari dosis maksimal. Ya. Oke, sekarang kita lihat kalau T setengahnya adalah long, ya, maka untuk mencapai adalah long atau besar ya, apa lama gitu ya, T setengahnya ya. Maka untuk mencapai Cmax, Cmin dan interval dosis kita lihat lagi di sini, ya. Jadi kalau dia long, bagaimana? Untuk dia kan aduh di atas banget nih. Jadi kita harus atur ini small kali ya. Kemudian dosis intervalnya harus jadi lebih panjang. Dosisnya kita naikkan lagi coba.
segini ya. Soalnya kalau intervalnya kita turunkan, dosisnya kita naik, nggak bisa ya. Dosisnya kita naikkan, intervalnya kita harus turunkan deh. Nah, puas nggak segini? Ini dikasih 2 kali sehari ya, tapi dosisnya kita naikkan dikit, naikkan dikit, naikkan dikit. Nah, segini kayaknya paling baik ya. Ya enggak? Ya. Jadi dosisnya berapa? Kalau ini dosisnya di mana? 40% ya. Dosisnya 40%, tapi dosis intervalnya setiap 12 jam ya, Pak. berapa jam? Setiap 12 jam. 12 jam. Ya, jadi setiap 12 jam dengan dosis 40%. Yang ngerti nggak? Ya. Jadi sekarang sekali lagi kita coba saya share lagi Word-nya. Halo, yang lain pada ikutan nggak ya? Jadi T setengah yang dapat disebabkan memang karena sifat obat tersebut. Ya, jadi ada obat tersebut memang sifatnya T setengahnya panjang ya. Atau juga dapat disebabkan karena menurunnya clearance ya, fungsi organ ginjal dan hepar ya. Nah, T setengah menentukan tinggi rendahnya konsentrasi tetapi tidak menentukan fluktuasi Cmax dan Cmin ya. Nah, dose size menentukan tinggi rendahnya konsentrasi dan juga menentukan apa? Dose size tadi. Dan juga menentukan fluktuasi ditentukan nggak? Dose-nya tadi, kalau kita lihat dose size tadi, dia memang menentukan konsentrasi ya. Jadi kalau dose size ini, kalau kamu dose size ini, kalau misalnya sekarang ininya di sini ya. Nah, step 3 kali. Nah, sekarang kalau dose size-nya kita turunkan, dia menentukan fluktuasi nggak? Menentukan, Pak. Menentukan juga ya, dia juga menentukan fluktuasi ya. Nah, jadi kita bilang apa tadi di sini? Jawaban kita dose size menentukan tinggi rendahnya konsentrasi dan juga menentukan fluktuasi ya, Cmax dan Cmin ya. Nah, dose interval menentukan tinggi rendahnya konsentrasi tetapi tidak menentukan fluktuasi Cmax Cmin, betul nggak? Coba kita lihat. Kalau ini intervalnya ya. Kalau misalnya saya di sini nih ya. Nah, intervalnya saya turunkan. Saya naikkan intervalnya. Apakah dia mengalami fluktuasi nggak? Fluktuasinya? Enggak ya. Coba saya lihat ini Tias di setengahnya sini ya. Nah, kalau intervalnya saya turunkan, kamu ada lihat ada fluktuasi nggak dalam ini? Sama, Pak. Sama kan? Nggak ada fluktuasi kan? Ya. Cuman dia tinggi rendahnya aja, ini tinggi rendahnya. Tapi antara Cmax dan Cmin sama, ya kan? Ya nggak? Iya, Pak. Ke sini sama nggak? Ke sini sama aja kan? Dia nggak tambah tinggi, tambah rendah, ya. Jadi dose interval ini dia tidak banyak menentukan Cmax fluktuasi Cmax Cmin, ya. Nah, tapi kalau dosis kita naik turunkan itu banyak menentukan Cmax dan Cmin, ya. Oke. Nah, pengaturan dose size dan dose interval dapat menentukan apakah obat tersebut berada di dalam apa? Rentang terapi. Ya, nah sekarang yang terakhir ya, dikit lagi. Sekarang layari situs ini summary ya. Nah, kita terdapat scenario 1. Suatu obat mempunyai VD yang rendah ya. Berarti obat itu hanya terdapat dalam sirkulasi darah. Contohnya antibiotik gentamisin ya. Dan clearance yang sedang 50%. Maka untuk mencapai Cmax dan Cmin berada dalam rentang terapeutik ya, maka dose size harus pada berapa dan dosis interval harus pada berapa ya. Jam aja deh kita pakai harus berapa setiap berapa jam, setiap berapa jam ya.
Kita lihat. Saya bilang suatu obat mempunyai VD yang rendah, ya kan? Dan clearance-nya sedang 50%. Ya, maka untuk mencapai Cmax Cmin dalam rentang terapeutik, bagaimana dengan dose size dan dose intervalnya? Ya. Coba kita sekarang lihat ke sini. Yang saya share sekarang apa? Word, Pak. Nah, sekarang kita lihat ke summary sini kan, summary ya. Sekarang saya punya VD tadi apa? Saya bilang VD-nya low, ya. VD-nya low, clearance-nya di tengah, ya. Nah, sekarang kita harus tentukan dose size-nya ini dan dose intervalnya, ya. Supaya dia, kalau sekarang kan dia di atas nih rentang, nggak bagus ya. Keluar dari rentang terapeutik, ya. Saya atur. Nah, saya atur ke sini, saya atur ke sini. Ini 4 kali sehari, oke nggak? 4 setiap 6 jam, 4 kali sehari setiap 6 jam. Gampang kan? Kita yang gampang itu 1 sekali, 2 kali, 4 kali, 6 kali, 3 kali masih boleh ya. Sekali, 3 kali, 4 kali, dan 6 kali. Ya, itu yang bagus. Oke. Ini 4 kali. Kalau 4 kali, 4 kali boleh. Kalau kita mau 2 kali atau 3 kali juga boleh ya. Nah, 3 kali boleh, tapi dosisnya harus kita turunkan. Kalau dosisnya turunkan, bagus nggak? Kalau kayak gini 3 kali, dia rendah sekali kan? Ya, yang minnya itu ya. Nah, kalau kita naikkan dia jadi 4 kali tadi, ya dia begini. Tapi terus kita atur dosisnya, kita turunkan. Bagus nggak begini? Atau kita mau 3 kali, ini kita kasih 3 kali, tapi kita dosisnya kita naikkan. Bagus mana? Bagus yang 4 kali ya, Pak. 2 kali. Ya, nggak bisa. 2 kali terus kita turunkan dosisnya. Turunkan dosisnya. Nggak bagus ya. Nggak bagus ya. Jadi bagusnya kita kasih 4 kali. 4 kali, terus kita turunkan dosisnya begini. Ya. Kalau ini berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali tapi. Kalau 5 kali 24 jam bagi 5 setiap 5 jam. Nggak begitu praktis ya, setiap 5 jam. Ya. Jarang kita dengar setiap 5 jam ya. Kalau setiap 4 jam boleh nggak? Boleh, Pak. Nah, ini mungkin lebih bagus ya. 1, 2, 3, 4, 5 kali tapi dia. 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setiap 4 jam. Lebih bagus nggak? Bagus, Pak. Lebih bagus, Pak. Hampir ya. Hampir lebih ideal ya. Jadi oke, kita ambil yang ideal aja. Jadi dia frekuensi intervalnya setiap 4 jam ya. Tapi ininya dosisnya berapa? Kalau ini 100%, ini berapa? Ini 50, 20% ya. Kira-kira 20% ya. Jadi kita bilang dose size-nya 20% ya. Dan dose intervalnya setiap 4 jam. Setiap 4 jam. Oke? Sekarang skenario 2. Skenario 2, suatu obat mempunyai VD dan clearance yang 50% ya. Nah, sama. Jadi kita sekarang VD-nya 50%, clearance-nya 50% ya. VD-nya 50%, clearance-nya 50%. Ya. Nah, sekarang coba kita tentukan mana yang bagus ya. Kalau ini setiap 4 jam. Setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kasih ya. Kalau kita bilang 4 kali kasih ya, 4 kali kasih, terus kita naikkan sedikit dosisnya, bagus nggak? Bagus nggak begini? Bagus, Pak. Bagus ya. Kalau kita mau 3 kali kan sebenarnya lebih jarang lebih bagus kan. Coba kalau kita mau 3 kali. Terus dosisnya kita turunin dikit, naikkan dikit. Bagus nggak ini? Ini juga bagus ya. Bagus. Ini juga bagus ya. Jadi kira-kira
Kira-kira dia di tengah sih sebenarnya kalau saya ini tengah. Nah, bagus nggak gini? Bagus. Bagus ya. Nah gini ya. Ya kurang lebih lah. Ya kurang lebih lah. Ya. Jadi dia kita bilang sekitar dose size-nya sekitar 50, terus intervalnya 3 kali sehari. Ya, berarti setiap 8 jam. Ya. Nah, setiap 8 jam. Oke. Nah, sekarang senario yang ketiga, suatu obat mempunyai VD-nya sangat tinggi, VD-nya high, seperti digoxin ya, VD-nya high ya. Clearance-nya sekarang 50%. Untuk mencapai si maksimin, ayo kita geser lagi ya. Sekarang kita bilang VD-nya high ya, clearance-nya di tengah. Nah, sekarang kita atur untuk mencapai therapeutic dose window-nya itu berapa. Ya, ini kalau dia high, VD-nya high, coba kita lihat. Enaknya dia itu banyak kali atau enaknya dia itu misalnya kita kasih 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari. Terus kita ini kan 2 kali sehari nih. Terus kita naikkan dosisnya. Kita turut naikkan dosisnya. Bagus nggak segini? Bagus nggak? Bagus. Atau kita 3 kali sehari, kita kasih 3 kali sehari, terus kita turunkan dosisnya. Bagus mana? Bagus yang 2 kali sehari ya. Iya, Pak. Bagus yang 2 kali sehari. Terus kita naikkan dosisnya. Nah, ini yang terbaik yang kita bisa buat ya, yaitu kita bagi setiap 12 jam ya. Setiap 12 jam dan kita lihat dia punya dosisnya adalah kalau ini adalah 100%, ini sekitar 50%, ini sekitar 75%, ya betul nggak? Iya, Pak. Jadi dosisnya 75% dan dia diberikan setiap 12 jam. Ya. Nah, kalian juga catat ini T-half. T-half-nya kira-kira berapa? Yaitu 50, ya. Nah, kalau tadi setiap itu tadi kita harus catat T-half, aku lupa ya. Kalau VD-nya segini nih T-half yang kita bilang ini T-half. Kita bilang ini tengah-tengah, kurang lebih tengah ya. Jadi T-half-nya itu kita adanya T-half-nya sekitar 25% ya. Kalau dia VD-nya low, tadi itu kita bilangnya ya clearance-nya berapa. Oke. T-half-nya. Jadi kamu nanti lihat lagi T-half-nya tadi ya, saya lupa lihat T-half. Oke? Yep. Oke, Pak. Jadi habis ya, kita punya praktikum begitu aja. Ya. Sudah? Ada pertanyaan enggak? Nanti besok lah ya, saya buatkan Google Classroom untuk kalian kumpulkan laporan-laporan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita foto. Karena saya masih ada praktikum lagi dengan Anfisman itu. Capek deh hari Sabtu, praktikumnya 2. Atep, udah sembuh, Tep? Udah, Pak. Alhamdulillah. Kemarin di antigen lagi, Pak, negatif. Siapa? Yuda. Saya, Pak. Kamu udah antigen negatif. Iya, Pak. Udah 2 kali antigen, Pak, dengan negatif. Oh, kalau Yuda? PCR berarti, Bang. PCR aja, Bang. Ate Bisa maunya katanya. Gak usah lagi lah, kalau udah baik mah. Ngapain PCR Iya. buang uang. Ate maunya positif, Pak. Siapa? Biar isoman. Ate Hah? maunya positif biar isoman. Biar isom. Saya Jangan tadinya lah. pengen isoman, Pak. Pengen gak kerja. Positif lah. Pusing, Pak. Lihat pasien yang banyak kasus positif. Yuda, gimana Yud? Kamu?
Udah sehat, Pak. Kemarin udah negatif, terus antigen lagi udah negatif. Alhamdulillah. Udah masuk kerja. Ya. Oke, kita stop foto dulu. Yang lain Eksanti, mana sih Eksanti? Ada nggak sih di sini? Ada Pak. Santi Pak, Santi ada Santi. Ya, itu juga siapa sih Rere udah pulang juga ke rumah katanya. 1, 2, 3. Oh, si Tita ikut ya, Tita. Kamu ikut ini farmakologi. Ikut Pak. Diam-diam wae. Oke, apalagi ya? Oke, sekarang kita foto dengan yang mahasiswa pagi. Yang lain boleh lift dulu ya. Terima banyak Pak. Ya, Pak. Masih banyak Terima Jadi kasih. saya Pak. udah nggak ada hutang. Maksudnya udah nggak ada kuliah lagi praktikum sama kalian yang ini ya, yang farmakologi dan biofarmasetika. Cuman yang Anfisman masih tersisa praktikum sekali, 2 kali hari ini sama minggu depan, sama kuliah sekali ya hari Kamis. Dan bagi anak-anak senior ini, kalau kalian mau ikut hari Kamis malam, saya kuliah Anfisman. Kita akan membicarakan mengenai pemakaian kalender itu ya untuk KB alamiah ya. Yang cowok-cowok juga boleh ikut ya. Karena nanti untuk ngajarin istrinya atau calon istrinya. Ya, tahun lalu saya nggak ngajar ini, tahun lalu saya nggak ngajar. Tahun ini saya mau kasih tambahan pengajaran ini. Ya. Linknya di ini aja Pak, linknya di share aja Pak. Apa? Ya, malas Ya, banget linknya kamu di share aja. ikut aja sambil ngeliat junior. Ada Silmi loh. Iya ya, oke, terima kasih semua. Ya Emma, Pak, makasih. ya Emma, Cika mana Cika? Siapa lagi? Emma, Cika, Tia, ada tadi Tia. Terus itu nggak ada ya, siapa namanya, Renita nggak ada ya? Terkeluar ya, tadi kayaknya ada si Renita. Cika, kamu di kampus ya Cika? Jaringannya di rumah Pak. Oh, kira kamu di kampus. Kok pakai ini masker? Ya, habis baterai. Di rumah Pak. Ya, Tep. Kamu lift dulu, Tep. Cika, Emma, Renita nggak masuk ya? Mungkin jaringan Pak bagus ya. Jaringannya nggak bagus. Nah, Cika mana Cika? Ya karena Cika belum ini, kita ini dulu deh, foto. Cika keluar ya Pak. Iya, mungkin ini kalender saya ini dulu. Saya yang ini dulu, saya screen. Satu, dua, tiga. Terus satu lagi. Jadi stop share screen. Stop share. Oke, mana si Cika nih ya? Dulu tadi padahal bagus tuh ada dia.
Tunggu aja sebentar deh, mungkin dia lagi cari-cari. Satu, dua, tiga. Sian si Cika. Oke deh, terima kasih deh. Ya. Terima kasih, Pak.